Pengertian terjemah. Terjemah berasal dari bahasa Arab tarjama yang berarti menerangkan dengan bahasa lain. Sedangkan menurut istilah, terjemah adalah mengungkapkan makna kalam dengan suatu bahasa dengan kalam lain dan menggunakan bahasa yang lain. Pengertian tafsir. Secara etimologi, tafsir yaitu menerangkan, menjelaskan, menampakkan, menyibak, dan merinci. Pengertian tafsir menurut Al-Jurjani yaitu menjelaskan ayat keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat tersebut turun dengan lafaz yang sangat jelas. Menurut Az-Zarkashi, tafsir yaitu pengetahuan yang dengan pengetahuan tersebut dapat dipahamkan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Menurut Al-Kilbi, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyarahnya ataupun dengan najwahnya. Menurut Syatorir, tafsir ialah mensyarahkan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud dan menyebut muradifnya. Dari beberapa pengertian tafsir menurut ulama, dapat disimpulkan bahwa tafsir berarti keterangan mengenai makna Al-Quran, baik dalam kerangka pemikirannya masing-masing atau berpatokan pada riwayat dan pengetahuan seseorang. Pengertian takwil. Takwil berasal dari kata al-awl yang artinya kembali atau arrujuk, atau berasal dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, atau akibah yang berarti kesudahan. Sedangkan menurut Al-Jurjani, takwil ialah mengalihkan lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna yang lain yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut ulama halaf takwil ialah mengalihkan lafaz dari maknanya yang rajah kepada makna yang marjuh karena ada indikasi untuk itu. Jadi dapat disimpulkan, takwil ialah suatu usaha memahami lafaz atau ayat Al-Quran melalui pemahaman arti yang dikandung oleh ayat tersebut. Macam-macam terjemah. Terjemah ada dua, terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah adalah memindahkan perkataan atau ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan menjaga tatanan atau susunan kosakata Al-Quran. Terjemah harfiah memiliki dua bagian, terjemah harfiah bil misli dan terjemah harfiah bil Terjemah harfiah bil misli adalah menerjemahkan susunan Al-Quran dengan bahasa lain. Susunan dan kosakatanya menepati susunan dan kosakata Al-Quran. Terjemahan tersebut menyimpan nilai-nilai yang dimiliki Al-Quran. Sedangkan terjemah harfiah bi ghairi misli adalah menerjemahkan susunan Al-Quran dengan bahasa lain dengan meninjau kemampuan dan keluasan bahasa yang dimiliki oleh penerjemah. Terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah adalah terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah mutarjim yang mengedepankan maksud atau isi kandungan yang ada di dalam bahasa asal diterjemahkan. Perbedaan tafsir dan takwil. Perbedaan tafsir dan takwil dapat dilihat dari beberapa pandangan ulama. Yang pertama, menurut Rohib Al-Asfihani, tafsir lebih umum daripada takwil. Tafsir kebanyakan digunakan untuk lafaz, sedangkan takwil lebih sering dipakai untuk yang bersifat maknawi. Seperti takwil takbir mimpi, tafsir digunakan pada semua kitab, termasuk kitab ilahi. Adapun takwil lebih banyak digunakan untuk kitab-kitab ilahi. Yang kedua, menurut Al-Maturidi, tafsir adalah memastikan bahwa yang dimaksud dengan lafaz ini adalah makan ini. Jika didukung dengan dalil yang qat'i, maka ia sahih. Jika tidak, maka ia adalah tafsir bi al-ra'yi yang dilarang. Sedangkan takwil ialah mentarjih salah satu dari beberapa kemungkinan tanpa memastikan dan bersaksi kepada Allah. Yang ketiga, menurut Husain Al-Zahabi, tafsir adalah kembali kepada riwayat, sedangkan takwil kembali kepada diroyah.
Tafsir adalah mengungkap dan menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh Allah. Adapun takwil adalah mentarjih atau mengunggulkan salah satu makna dari beberapa kemungkinan makna yang ditujukan lafaz dengan dalil. Syarat-syarat seorang mufasir menurut Manhaj Al-Kahan adalah sebagai berikut. 1. Sehat akidahnya. Ketika ia mempunyai akidah yang melenceng, tentu saja ia akan menafsirkan Al-Quran dengan berbagai penyimpangan yang nantinya akan merusak pemahaman akan Al-Quran itu sendiri. 2. Terlepas dari hawa nafsu. 3. Mula-mula menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran pula. 4. Mengambil tafsir itu dari sunnah. 5. Apabila tidak ada di sunnah, maka dikembalikan ke perkataan sahabat. 6. Apabila tidak ada tafsir dalam Al-Quran dan tidak ada pula di sunnah, tidak ada pula pada perkataan sahabat, maka dikembalikan pada perkataan tabi'in. 7. Mengetahui bahasa Arab beserta cabang-cabangnya. 8. Mengetahui dasar-dasar ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran.